Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nisa Harasta dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Video ini saya tujukan untuk memenuhi ujian tengah semester Hukum Acara Pidana dengan dosen pengampu Bapak Heri Firmansyah, SH, MHum, MPA. Dalam video ini saya akan menyampaikan dua materi mengenai apa itu penyelidikan dan penyidikan beserta perbedaannya, dan saya akan juga membahas tentang bantuan hukum dan siapa pihak-pihak yang berhak untuk mendapat bantuan hukum tersebut. Tentu saya juga akan mengaitkan dengan pasal-pasal yang terkait. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi dalam setiap tindakan baik individu, kelompok maupun pemerintah didasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan hukum itu bersifat memaksa. Jika ada pelanggaran, tentu akan ada sanksinya. Dalam hukum acara pidana ini bisa dituntut dan bisa dibawa ke pengadilan. Di pengadilan itu merupakan hukum formil guna untuk menguatkan atau menegakkan hukum material. Hukum material tersebut adalah hukum pidana. Namun sebelum kita sampai ke tahap pengadilan, tentu kita harus melalui beberapa proses. Salah satunya adalah penyidikan dan penyelidikan. Jadi salah satu proses di sistem pengadilan di Indonesia adalah melakukan penyidikan dan penyelidikan. Penyidikan dan penyelidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedua kata itu berasal dari kata dasar sidik yang artinya memeriksa dan meneliti. Namun dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya akan saya sebut dengan KUHAP, penyelidikan dan penyidikan adalah dua hal yang berbeda. Dalam pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan yang guna menemukan tersangkanya. Sedangkan jadi dalam penyidikan itu sudah terbukti bahwa tindakan tersebut adalah tindakan pidana, dan penyidik harus mengumpulkan bukti guna untuk mempercepat proses pengadilan, mempercepat proses penyidikannya, dan bisa segera menemukan tersangkanya. Penyidik dalam hal ini merupakan ada pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negara sipil yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tersebut. Yang kedua adalah penyelidikan. Dalam pasal 1 angka 5, serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga kuat merupakan suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan. Dapat diduga melakukan tindakan penyidikan. Jadi sebelum sampai ke tahap penyidikan akan dilakukan tahap penyelidikan untuk menentukan bahwa tindakan tersebut benar apa tidak adalah tindak pidana dan dapat dilakukan apa tidak untuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap penyidikan. Untuk mengetahui telah terjadi satunya delik, ada 4 kemungkinan. Yang pertama, tertangkap tangan dalam pasal 1 angka 19 KUHAP. Yang kedua, karena pengaduan pasal 1 angka 25 KUHAP. Yang ketiga, karena laporan pasal 1 angka 24 KUHAP. Dan yang keempat, diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahuinya, seperti baca di surat kabar, surat dengar di radio, atau dengar cerita dari orang lain, dan lain sebagainya. Yang akan saya bahas yang pertama adalah pasal 1 angka 19 KUHAP. Tertangkap tangan tuh ada terbagi 4. Ada yang tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana tersebut, tertangkap segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan. Yang ketiga, diserukan oleh khalayak ramai atau oleh banyak orang bahwa telah ada orang yang telah melakukan tindak pidana, telah melakukan delik tersebut, Dan yang
terakhir, tertangkap tangan saat kemudian ditemukan benda yang diduga keras dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut atau membantu melakukan tindak pidana tersebut. Yang akan selanjutnya adalah hak dari tersangka atau terdakwa jika telah ditangkap oleh penyidik. Salah satu hak yang akan saya bahas dan akan nyambung ke materi kedua saya, yaitu adalah hak dari tersangka atau terdakwa wajib untuk mendapatkan bantuan hukum. Hak untuk mendapat bantuan hukum ini wajib bagi tersangka yang dalam setiap tingkat pemeriksaannya yang disangkakan dan diancam dengan ancaman pidana mati atau penjara dengan minimal 15 tahun atau lebih menurut pasal 56 KUHP. Hal ini nyambung ke materi kedua saya tentang bantuan hukum. Hal ini untuk memperkuat asas terpenting dalam hukum Indonesia, yaitu asas equality before the law, yang bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, yang ditegaskan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Asas equality before the law ini adalah asas untuk menghindari terjadinya diskriminasi antara orang kaya maupun orang miskin, atau ketimpangan sosial, atau seperti memperkuat istilah hukum itu tumpul ke atas runcing ke bawah. Seakan-akan hanya orang yang berkuasa yang bisa bebas dari dari hukum dan bebas dari hukuman, dan hanya orang-orang yang kelas menengah ke bawah yang bisa dihukum. Tentu hal itu tidak benar, karena dalam pasal 69 KUHP ditegaskan bahwa penasihat hukum berhak untuk menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Namun tidak jelas pengaturan mengenai bantuan hukumnya. Bantuan hukum lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang bantuan hukum. Pasal 1 menjelaskan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Yang kedua, penerima bantuan hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin. Dari kedua hal itu, bisa terlihat jelas bahwa bantuan hukum diperuntukkan orang-orang yang tidak mampu. Tentu bantuan hukum juga bisa didapat oleh orang yang mampu. Nah, hanya saja orang yang mampu itu dia bisa menyewa jasa pengacara, dan mereka bisa membayar bukan dapat secara cuma-cuma seperti orang-orang yang tidak mampu. Lalu saya akan menjelaskan. Jadi, menurut kesimpulan saya, bantuan hukum adalah hak dari orang yang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar atau pro bono publico sebagai penjabaran hak di depan hukum. Bantuan hukum itu merupakan asas yang sangat penting, di mana seseorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum guna memberikan perlindungan kepada dirinya dan bisa mendapatkan hak serta memperoleh hak dan kewajibannya. Lalu, pemberian jasa bantuan hukum dilakukan secara cuma-cuma. Bantuan hukum dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin. Dengan demikian, juga untuk membela kepentingan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang memberi bantuan hukum secara cuma-cuma untuk mendapatkan gajinya? Tidak perlu khawatir, karena orang-orang yang memberi bantuan hukum tersebut, mereka akan mendapatkan pendanaan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Hal itu tertuang dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Jadi bagi kalian yang memiliki masalah dengan hukum, akan tetapi tidak memiliki cukup dana atau tidak mampu, bisa menerima bantuan hukum yang disediakan oleh negara
agar hak serta kewajibannya tetap bisa terpenuhi dan kalian memiliki kedudukan hukum yang sama dengan orang lain dan tidak jadi bisa tetap ditegakkan asas equality before the law-nya. Sekian video saya. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera.